Orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat antara lain ada 3. Yang pertama, orang yang tidak mampu untuk menghadap ke kiblat, misalnya karena sakit parah. Misalnya dia cuma bisa tiduran saja, tidak bisa bergerak, ya. Maka saat itu dia diperbolehkan untuk sholat menghadap kemana saja, walaupun tidak menghadap kemana? Ke arah kiblat. Betapa sulitnya orang yang tidak bisa bergerak, setiap akan sholat digerak-gerakkan, diputar-putar kemana? Ke arah kiblat. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran surat At-Taghabun ayat berapa? Ayat 16. Dalilnya surat At-Taghabun ayat 16, silakan bisa dibaca di rumah. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam keadaan super takut. Super takut. Bukan sekedar takut, tapi super takut. Super takut itu kayak apa sih? Super takut ya, takut banget, wedi banget ya. Misalnya sedang dikejar oleh siapa? Oleh polisi. Lagi dikejar oleh musuh. Misalnya orang lagi perang, dikejar sama musuh. Yang namanya dikejar musuh, yang penting kan lari. Apa ada orang mikir ketika dikejar musuh, saya larinya ke arah kiblat? Ada gak? Gak ada. Yang penting dia lari, selarinya pokoknya. Nah, kadang-kadang orang lagi dikejar-kejar sama musuh, nabrak waktu sholat. Bagaimana seharusnya dia sholat? Apakah dia harus berhenti sebentar menghadap ke arah kiblat? Ya ditangkap sama musuhnya. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, maka dia bisa sholat menghadap ke arah mana saja. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, kemana saja. Loh, terus bagaimana sholatnya Ustaz? Sambil lari. Sambil lari boleh rukuk ke priwe Ustaz? Boleh sujud ke priwe? Kalau rukuk ya, orang lari sambil rukuk gimana? Yang lebih parah lagi, orang lari sambil sujud. Bisa nggak? Tidak bisa. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya pakai isyarat. Sholatnya pakai apa? Isyarat. Isyarat itu bisa jadi pakai kedipan mata, bisa jadi pakai jari telunjuk digoyangkan. Misalnya kalau kedipan mata, Allahu Akbar. Nah, kedipan mata yang pertama adalah apa? Takbir. Berarti orang dikedip nganti rukuk Ustaz. Boleh, tapi kan niatnya kedip yang di tengah-tengah itu adalah sekedar kedip biasa. Kalau kedipan yang pertama adalah apa? Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kedip-kedip tidak apa-apa. Karena misalnya kena debu kucek-kucek gitu kan, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika dia akan rukuk, dia kedip lagi niatnya untuk menggantikan gerakan apa? Rukuk. Ini dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 239. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang sedang bepergian, naik kendaraan. Dan dia hendak menunaikan salat sunnah. Kadang-kadang yang namanya kendaraan itu kan tidak mesti menghadap ke arah barat terus. Kadang-kadang dia menghadap kemana? Kadang-kadang dia menghadap ke timur. Kadang-kadang dia menghadap ke selatan. Kalau seorang hamba ingin menjalankan salat sunnah, maka diperbolehkan bagi dia untuk sholat di atas kendaraan tersebut kemanapun arah kendaraan itu menuju. Dan ini dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nomornya ada di situ. Hadis riwayat Bukhari nomor 1097, sedangkan hadis Muslim nomor 1616. Ini adalah orang-orang yang tidak diwajibkan menghadap kiblat.